Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini dengan sukacita dan semangat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, mari kita mempergunakan waktu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita, menenangkan pikiran kita, agar senantiasa pada hari ini dan selanjutnya ada kuasa Tuhan yang kita rasakan dekat dengan kita dan menolong kita, bahkan menuntun kehidupan kita. Izinkan kami pada saat ini saudaraku untuk dapat membimbing kita melalui sapaan teduh yang akan kami sampaikan dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami masih bisa menikmati karya terbesar-Mu bagi hidup kami. Anugerah kehidupan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau menenangkan hati pikiran kami untuk dapat bersekutu bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kami bacakan sebagai renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian kami bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, pada pagi hari ini mari kita berbicara tentang pengharapan di dalam Kristus. Kita hidup di dunia ini selalu memiliki pengharapan. Tapi pertanyaannya, pengharapan kita di mana? Apakah kepada Tuhan, ataukah kepada jabatan kita, kekayaan kita, dan segala kemewahan dunia yang kita miliki? Atau kita berpengharapan kepada kekuatan dan kemampuan kita, dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau kita imani di dalam hidup kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diajar untuk dapat memahami tentang hidup berpengharapan kepada Tuhan. Tapi terkadang teguran didikan Tuhan itu kepada kita, terkadang kita abaikan, bahkan ada yang tidak mempedulikan. Sehingga banyak manusia di dunia ini selalu berpengharapan terhadap apa yang dia miliki. Pada pagi hari ini, mari kita membuka hati kita, agar roh Allah berkuasa di dalam diri kita, agar kita paham dan menjadikan pengharapan kita satu-satunya adalah ada di dalam Kristus. Kalau kita melihat perikop kita pada pagi hari ini, bagaimana Paulus memberikan satu pemahaman kepada jemaat, agar jemaat Efesus
menjadikan pengharapan itu sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya. Berarti pengharapan itu sangat penting untuk dipahami, apalagi pengharapan itu kita letakkan kepada Tuhan. Inti daripada pengajaran Paulus ini adalah agar setiap jemaat paham dan tahu bagaimana hal yang penting di dalam hidup ini tetap berharap kepada Tuhan, yaitu dari Efesus pasal 1 ayat 18. Menjadikan hidup berpengharapan kepada Tuhan adalah membukakan pengertian kita lebih dalam lagi. Dan ketika kita memahami tentang pengharapan kepada Tuhan, berarti di sini kita diajak sama seperti bagaimana Paulus mengajak jemaat Efesus agar supaya membukakan mata hati itu seterang mungkin, agar kita tidak gelap mata, agar mata hati kita tidak buta terhadap situasi yang ada yang kita peroleh di dalam hidup kita. Dan ajakan Paulus bagi jemaat ini adalah betapa mulianya hidup kita, betapa bahagianya hidup kita, kita mendapatkan bagian terhadap apapun yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang menunjukkan kekudusan hidup bagi Tuhan. Saudaraku, ketika ajakan ini sampai kepada kehidupan kita, ajakan Paulus memberikan pemahaman kepada jemaat akan pengharapan itu penting sekali untuk diimani dan dipahami di dalam hidup. Agar pengharapan kita bukan hanya masalah duniawi, tapi pengharapan kita kepada kehidupan yang kekal, yaitu berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, pada pagi hari ini, apakah yang menjadi kemegahan kita sebagai orang percaya? Kemegahan kita sebagai orang percaya adalah sesuai dengan sapaan firman ini kepada kita. Kita bermegah ketika kita masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita sangat sedih sekali jika kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nilai hidup kita tidak ada lagi ketika hidup kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, sebelum kita diperhadapkan dengan pemikiran duniawi, sebelum kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Kristus, izinkan firman ini menguasai hidup kita, agar kita dimampukan untuk memiliki benteng yang kuat. Selagi kita masih memiliki pengharapan di dalam Kristus, hidup kita semakin berarti dan bermakna di mata Tuhan. Penyertaan Tuhan atas kehidupan kita memampukan kita dimenangkan hidup kita atas segala apapun penderitaan-penderitaan dunia, tidak menghilangkan semangat dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan semangat kepada Tuhan, menjadikan hidup kita semakin bersemangat, berenergi, memiliki orientasi dalam pimpinan Tuhan, membuat kita semakin mampu menjalani kehidupan kita. Apalagi kehidupan yang kita alami pada saat ini, banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan kita yang terjadi. Kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan akan selalu setia kepada Tuhan dan setia menunggu janji penyertaan Tuhan yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan pengharapan bersama Tuhan akan mempengaruhi semangat hidup kita semakin kuat dan nyata pertolongan Tuhan kita terima di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan bagi setiap jemaat yang selalu setia mengikuti channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan. Mereka dikuatkan, mereka dilawat oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Mampukan mereka berjalan dalam kuasa dan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Pada saat ini juga kami rindu berdoa buat seluruh jemaat yang ada di Runggun GBKP Bogor Barat. Runggun GBKP Bogor Barat yang Engkau tempatkan ataupun berdomisili di Runggun tersebut. Baik Pendeta Manik, begitu juga dengan Pendeta MK Milala, begitu juga dengan Pendeta EP Sembiring dan keluarganya. Banyak sekali anugerah kuasa-Mu yang Kau curahkan melalui hamba-Mu ini Tuhan.
Mereka hadir di Runggun ini memberi dampak yang begitu besar. Izinkan juga mereka Tuhan dilawat kehidupannya, kesehatannya, damai sejahtera yang menyertai setiap kehidupan keluarganya. Begitu juga dengan pertua diaken. Mereka juga adalah orang-orang yang Engkau pakai, orang-orang yang sudah Tuhan pilih agar senantiasa melalui kehadiran pertua diaken dan keluarganya. Begitu juga dengan pelayanan mereka, selalu diberkati dan disertai oleh kebaikan-Mu. Begitu juga dengan pertua diaken emeritus yang ada di Runggun ini. Mereka juga menjadi motivasi. Mereka juga Tuhan beserta keluarga mereka diberikan kesehatan dan penyertaan Tuhan yang menjadikan damai sejahtera itu mereka miliki sepanjang kehidupan mereka. Seluruh jemaat yang ada di Runggun GBKP Bogor Barat, semua jemaat beserta dengan pekerjaan mereka dan keluarga mereka, apapun dan bagaimanapun kondisi seluruh jemaat yang ada di Runggun GBKP Bogor Barat, Engkau menangkan jiwa mereka Tuhan. Engkau lawat kehidupan mereka. Engkau cukupkan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Jika ada jemaat yang berbeban berat ataupun sakit penyakit yang tetap mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, lawat jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan yang sakit semakin dipulihkan, yang berbeban berat semakin diberikan kelegaan oleh kebaikan Tuhan. Agar senantiasa di GBKP Runggun Bogor Barat, bukan hanya jemaat dan hamba-hamba-Mu yang kami doakan, tapi setiap pelayanan yang sudah dirancang untuk dilakukan di Runggun ini juga, Tuhan berikan kesempatan untuk dapat mereka lakukan dan dapat memuliakan nama Bapa di sorga atas segala kegiatan yang mereka lakukan di dalam pelayanan di tengah-tengah Runggun ini. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang harus kami doakan. Tuhan akan melawat dan memulihkan segala-galanya menjadi baik adanya. Begitu juga dengan kondisi bangsa dan negara kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan yang menyertai. Inilah doa dan harapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.